mosok gak kenal ambek aku. Bapak Ibu pernah bicara begitu sama suami istri atau sama teman? Masakan kamu tidak kenal saya? Jemaat, masakan kamu tidak kenal saya? Masakan kamu tidak mengerti saya? Kenapa salah mengerti? Karena ya mungkin pengertiannya salah, makanya salah mengerti. Bingung enggak? Mengapa salah mengerti? Karena pengertiannya salah. Mengapa salah paham? Karena pahamnya yang salah. Jadi enggak bisa disalahkan karena salah ngerti, salah tahu. Pahamnya salah, pengertiannya salah, pengetahuannya salah. Nah, ini pengaruh ya. Kita yuk membenarkan, meluruskan. Belajar sama-sama bagaimana caranya supaya enggak salah mengerti, ya, salah paham. Nah, kita mencegah itu semua ya. Firman Tuhan pagi ini salah satunya tentang Tuhan itu mengenal Musa. Sama-sama katakan Musa. Siapa Musa? Manusia. Kalau Tuhan kenal Musa, Tuhan kenal kita semua. Katakan amin. Apa bedanya Musa dengan kita? Musa dulu lahir, sekarang kita yang sudah hidup sekarang. Musa dulu hidupnya dulu. Kita hidupnya sekarang. Sama-sama manusia ya. Sama-sama hamba Tuhan, katakan amin. Ya, Tuhan tidak pandang bulu, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja kita. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan dong. Haleluya. Keluaran 33 ayat 17. Keluaran 33 ayat 17. Wah, Musa ini dari kecil sudah diincar maut ya. Hampir mati ya. Harus dikentirkan di sungai. Dikentirkan itu apa? Hah? Apa? Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Wow. Musa mendengar firman Tuhan. Jemaat pernah mendengar firman Tuhan? Jemaat pernah dengar suara Tuhan? Oh, enggak pernah, Pak. Enggak usah sulit-sulit. Saudara membaca, mendengar isi Alkitab, saudara mendengar firman Tuhan. Semua khotbah harus diuji dengan Alkitab. Kejadian sampai Wahyu, semua firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Apa yang Musa katakan, Tuhan lakukan. Wow. Ini ada kedekatan. Sama-sama kedekatan. Seringnya ngobrol, seringnya berbicara, seringnya berbincang-bincang, seringnya tanya jawab. Sama-sama katakan tanya jawab. Komunikasi dua arah. Saya mendengar, tapi saya belum cross check, saya belum tanya betul atau enggak. Enggak tanya ya apa kepikiran, saya tanya nanti. Loh, dengar dari siapa? Ayo. Wah, ini wadul-wadulan ini. Ini bilang-bilang sama Pak Gembala ini. Waduh. Nah, nanti jadi bertengkar. Anak orang tua, mertua menantu. Nah, ini nih, saya pernah dengarin. Enggak tahu, saudara mengalami atau enggak ini. Kepo, tanya, ingin tahu aja. Jemaat pernah dengar kata-kata itu? Waduh, yang tanya jadi ya, wes tahu gitu aku nggak tanya, ya menyesal. Apalagi yang berkata itu anak muda
yang dikata-kata itu orang tua. Nah, ini orang tua sensitif. Anak-anak hati-hati ya, orang tua tuh sensitif. Enggak. Supaya kenal, supaya tidak salah mengerti, supaya tidak salah paham, harus sering bicara, sering ngobrol, sering tanya jawab. Kalau nggak ngerti tanya. Ya. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, dan apa? Sama-sama, aku mengenal engkau. Dan sama-sama, aku belum semua, sama-sama. Dan aku, jemaat, Tuhan mengenal Musa. Jemaat, Tuhan mengenal Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, om, tante, mak, engkong. Tuhan mengenal kita semua. Lebih daripada kita mengenal Tuhan. Jemaat, seringkali kita salah paham dengan Tuhan ya. Tuhan, kenapa aku mengalami seperti ini? Betul? Tuhan, kenapa aku tidak mengalami seperti orang itu? Orang itu, kok aku seperti ini Tuhan? Nah, salah paham. Nah, salah mengerti. Belum kenal sungguh-sungguh Tuhan. Belum sering tanya Tuhan. Belum sering membaca Alkitab. Jadi, akibatnya salah mengerti, salah paham. Sudah, jangan terlalu pusing jemaat. Kalau tidak mengerti, tanya. Ya, jangan terlalu protes. Hati-hati, jangan bersungut-sungut. Jangan kecewa dengan Tuhan, hati-hati. Sampai kepahitan dengan Tuhan, hati-hati. Ini malah bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Ya, sudah, sering ngobrol sama Tuhan. Sering tanya sama Tuhan. Supaya tidak salah mengerti, supaya tidak salah paham. Sama-sama katakan amin. Tuhan ingin, sekali lagi, Tuhan ingin, sekali lagi, Tuhan punya kehendak terhadap kita. Seperti kepada Musa, seperti terhadap bangsa Israel. Apa kehendak Tuhan? Dengar baik-baik. Nurut. Menurut saja. Jangan kaku. Jangan tegar tengkuk. Tuhan tidak mau umatnya itu sulit dibentuk, sulit dituntun, sulit dibimbing, ngelawan terus. Ini ya. Rahasianya supaya saling kenal. Ya. Komunikasi, ngobrol dan nurut. Sama-sama katakan nurut, ya. Iya. Musa terkenal akrab dengan Tuhan. Alkitab berkata, berbicara berhadapan muka. Sedangkan kita tahu ayat yang lain berkata, kalau sampai melihat Tuhan, mati loh, buta. Ini kasih karunia. Ini karena keintiman, keakraban. Bisa terjadi bicara berhadapan muka. Wow, itu kasih karunia. Kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa berjalan bersama Tuhan, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, itu kasih karunia. Itu karena Tuhan melayakkan kita. Itu karena Tuhan menguduskan kita. Itu karena Tuhan menyucikan kita. Katakan amin. Iya, puji Tuhan. Itu kasih karunia. Itu anugerah. Ya, haleluya. Terima kasih sama Tuhan ya. Kita tahu bahwa Alkitab berkata, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Ya, jangan sombong. Bukan hasil usaha kita. Itu kasih karunia. Itu anugerah. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17.
hidup ini mau dibilang sulit, mau dibilang mudah. Nah, tergantung pengertian kita, jemaat. Perhatikan baik-baik. Seperti yang kita dengar tadi firman Tuhan berkata, kehendak Tuhan apa? Ngobrol dengan kita. Nurut, itu ya. Mudah atau sulit? Loh, aku maunya intim dengan Tuhan, Pak Pendeta, tapi sulit ini. Maunya aku nurut, taat sama Tuhan, tapi waduh, salahnya Tuhan sih. Seharusnya Tuhan tuh menciptakan aku tuh di program nurut. Tuhan ciptakan aku tuh diatur kayak seperti robot gitu loh. Taat terus. Enggak, jemaat. Kita bukan robot, sekali lagi. Kita manusia. Katakan manusia. Kalau istri saya ini robot ya, diatur tunduk sama suami, diatur cinta sama suami, diatur senyum sama suami. Saya senang atau enggak? Saya ada kebanggaan tersendiri enggak? Robot. Tapi kalau manusia, Ibu Eunike memilih untuk mencintai saya, memilih, memutuskan untuk tunduk sama saya, memilih, memutuskan untuk mengampuni saya, memilih, memutuskan untuk menerima saya apa adanya. Wow, beda ya jemaat. Betul atau betul? Jemaat, Tuhan ingin kita tidak seperti robot. Kita yang memilih, kita yang memutuskan, kita memilih untuk suka ngobrol dengan Tuhan. Kita memutuskan untuk suka tanya sama Tuhan, tidak maunya sendiri. Kita memilih, memutuskan untuk nurut, taat sama Tuhan. Wow. Sudah jelas ya jemaat. Ini pergumulan kita manusia. Seringkali kita justru menyalahkan Tuhan. Kita bersalah, tidak bertobat malah menyalahkan Tuhan. Saya ulang lagi ya. Apa? Kata-kata apa? Pernyataan apa? Ya itu tadi. Salahnya Tuhan kok tidak menciptakan aku menjadi manusia yang taat gitu loh. Maunya aku taat tapi nggak bisa. Bisa. Putuskan. Lakukan. Kita nggak sendiri ya. Kata-kata atau nyanyian Musa yang cukup terkenal yaitu, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Itu ya. Ada lagi lagu kuno, ku tak dapat jalan sendiri. Sama-sama. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Wow, sudah dewasa. Tuhan, aku tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Wow, sudah S3, Tuhan, aku mau jalan dipimpin Tuhan. Wow. Tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan pengalamannya, tidak mengandalkan kekuatannya. Jemaat. Wow. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan sama-sama meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Sekali lagi sama-sama, untuk mengenal Dia. Berarti bisa mengenal Tuhan dengan salah ya, tidak benar. Yuk sama-sama mengenal Tuhan dengan benar.
Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus pernah berkata kepada jemaat, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan. Wow. Iman jemaat tersiar, terkabar di mana-mana, terkenal iman dalam Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Salah satu penjelasan iman, percaya itu, yaitu apa kata Tuhan, nurut. Meskipun belum mengerti, belum paham, nurut saja, nanti baru mengerti. Jangan tunggu mengerti, nanti tidak nurut-nurut, sulit untuk nurut. Aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jemaat, kita ingin ya semakin kenal dengan Tuhan ya, intim dengan Tuhan ya. Yuk, ini yang perlu kita lakukan sebagai jemaat Tuhan. Terus percaya sama Tuhan. Terus mengasihi semua orang kudus, mengasihi sesama jemaat Tuhan. Ya, mengasihi gampang diucapkan ya. Ayo, praktek enggak? Praktek enggak? Pernah enggak tanya, berpikir, Tuhan, minggu ini aku harus memberi siapa ya? Tuhan, minggu ini aku harus menolong siapa ya? Tuhan, minggu depan aku harus memperhatikan siapa ya? Tuhan, aku punya roti lebih ini tak kasihkan siapa ya? Jemaat, salah satu bukti mengasihi. Tuhan, bajuku ini kebanyakan nih, tak kasihkan siapa yang pas ya? Tuhan, sepatuku ini banyak, tak kasihkan siapa yang cocok, yang nomor kakinya sama dengan aku. Pasal 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, Tuhan ingin kita lebih kenal Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puji, itu penguasa bumi dan surga. Jemaat, kuatkan iman kepercayaan kita ya. Kadang-kadang masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita ini kadang-kadang membuat kita lupa. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah yang punya kuasa di bumi dan di surga. Saya ulangi pernyataan ini, jemaat, kita yang di dalam Tuhan Yesus, masalah adalah kesempatan kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, masalah adalah untuk ujian iman kita, jemaat. Masalah bukan untuk menghancurkan kita. Kita lihat ayat 22. Sama-sama. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Terus ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, jemaat, begitu dekat. Ini bisa jadi jawaban buat kita ya. Kalau sudah punya masalah banyak, Tuhan, kenapa engkau jauh? Enggak ya. Tuhan hanya sejauh doa ya. Jemaat, Tuhan jauh atau dekat? Tuhan adalah kepala jemaat. Jemaat adalah tubuh dari Tuhan sebagai kepala. Wah, ini menggambarkan, diingatkan ketika melihat suami istri ya. Suami kepala, istri tubuh. Makanya kehidupan suami istri yang harmonis, hubungan yang benar suami istri itu memberkati banyak orang menjadi saksi.
menjadi terang, menjadi garam dalam dunia ini. Kehidupan suami istri yang benar memperlihatkan Yesus Kristus dalam dunia ini. Ya, jemaat perhatikan baik-baik hubungan suami istri. Ya, Yesus kepala jemaat-jemaat adalah tubuh Yesus Kristus. Ya, Tuhan ingin melimpahkan semua yang terbaik untuk kita semua. Kita adalah tubuhnya. Hikmatnya juga hikmat kita. Kekuatannya, kuasanya juga kekuatan kuasa kita. Kasihnya juga kasih kita. Kepala dan tubuh satu. Katakan sama-sama satu. Jemaat. Ya. Begitu mudahnya kan sebuah hubungan kepala dan tubuh. Cukup nempel saja. Semua itu akan teraliri. Cukup nempel. Digambarkan seperti pokok anggur. Jangan coba-coba keluar dari pokok. Ranting itu akan kering. Ranting cukup nempel dengan pokoknya. Akan teraliri air. Akan teraliri sari-sari makanan. Dan akan tetap hidup. Dan akan tetap tumbuh. Menghasilkan daun, menghasilkan buah. Cukup nempel. Cukup di dalam Tuhan. Cukup bersama Tuhan. Cukup nurut sama Tuhan. Jangan coba-coba jalan sendiri. Maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka kita akan kering. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sama-sama yuk nyanyikan lagu ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Jemaat ya, semakin banyak masalah, jangan semakin jauh ya dari Tuhan. Jemaat, kalau tubuh sakit, kepala ikut sakit nggak? Kalau kaki tersandung, jeduk, mulut berkata apa? Jemaat, mulut berkata apa? Kapokon, salane, matamu di mana? Oh, kaki tidak punya mata. Aduh, betul ya. Langsung ambil obat, betul ya. Langsung dipijit-pijit, betul ya. Jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan aku menderita? Enggak ya. Ingat perkataan percakapan antara Tuhan dan Saulus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata apa? Kapan aku menganiaya engkau Tuhan? Kapan aku menganiaya engkau Tuhan? Jawaban dari langit, dari surga. Sinar yang terang berkata apa? Kalau engkau menganiaya jemaatku, umatku, murid-muridku, engkau sama dengan menganiaya aku. Jemaat menderita, Bapak Ibu menderita, Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu menangis, Tuhan Yesus turut merasakannya. Lalu ada pertanyaan, kenapa Tuhan membiarkan aku menangis, membiarkan aku menderita?
tanya sama Tuhan. Kalau ada dosa, bertobat. Kalau ujian, bertahan. Ujian untuk memperkuat otot-otot rohani kita. Kita dewasa, bukan lagi bayi. Ya. Kalau dulu bayi baru bertobat kan, oek susu, oek ganti pampers, oek digendong. Betul atau salah? Betul atau betul? Masa sudah dewasa gitu terus? Haleluya. Yuk sama-sama kita berdiri. Di masa-masa sulit, biasanya kita semakin lebih dalam mengenal Tuhan. Iman percaya kita kiranya bukan lagi apa kata orang, tapi kita mengalami sendiri, menjalani hidup bersama Tuhan. Ya, pengalaman pribadi bersama Tuhan. Yang mau terus bersama Tuhan hari-hari ini, yuk sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Sekali lagi nyanyikan lagu ini, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan lebih lagi untuk seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada lagi salah mengerti, salah paham dengan Tuhan. Selalu berkata ya apa kata Tuhan, selalu berkata ya terhadap firman Tuhan, selalu berkata amin terhadap firman Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kuasa firman Tuhan memenuhi seluruh jemaat Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa firman Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Wow, terima kasih. Kami punya Tuhan cukup bagi kami. Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Wow. Meskipun kami dari paling bawah, meskipun kami dari yang paling nol, meskipun kami dari lembah kekelaman, meskipun kami dari dasar laut, meskipun kami dari yang paling miskin. Wow, gak salah kami menaruh iman percaya kami kepada Tuhan yang maha kuasa, yang punya kuasa surga dan bumi. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan menjadi tanda keheranan bagi banyak orang. Seluruh jemaat Tuhan menjadi tanda-tanda keheranan bagi banyak orang. Semua orang melihat Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua. Terima kasih jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk tetap.